Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih yang bisa kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin ya. Untuk PowerPoint-nya tolong di share screen ya Kak Olga. Baik, terima kasih. Sini kita akan mempresentasikan tentang hadis maudhu. Saya Nadia Ridatul Aisy sebagai moderator. Ada rekan saya Nanda Zaini Badri sebagai presentator pertama. Selanjutnya ada Olga Nevelia sebagai presentator kedua. Dan terakhir ada Muhammad Yuswan sebagai presentator ketiga. Dan ada Nikita sebagai notaris. Pada presentator pertama yaitu Nanda Zaini Badri, waktu dan tempat persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis maudhu. Secara etimologi, kata maudhu adalah isim maf'ul atau bentuk objek dari kata wado'a yang berarti diletakkan, ditinggalkan, digugurkan, dan dibuat-buat. Kemudian, secara terminologi, hadis maudhu adalah kedustaan, direkayasa, dan dibuat serta dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi motivasi pemalsuan hadis yang pertama adalah motivasi politik, yang kedua pendekatan kepada Allah, ketiga adalah menodai Islam, yang keempat adalah menjilat penguasa, yang kelima adalah mencari rezeki, yang keenam mencari popularitas. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nanda Zaini Badri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator kedua, yaitu Olga Nevelia. Padanya waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya mengenai contoh dari hadis palsu. Misalnya yang dilakukan Giyats bin Ibrahim Al-Nakhai untuk menjilat penguasa ketika ia masuk ke istana Al-Mahdi yang sedang bermain burung merpati. Giyats berkata, tidak ada perlombaan kecuali pada anak panah, atau unta, atau kuda, dan atau burung. Di sini yang dipalsukan oleh Giyats itu dan atau burung karena Giyats melihat ada Al-Mahdi yang sedang bermain burung. Sebenarnya hadisnya cuma sampai atau kuda. Nah, ketika mendengar hadis palsu ini, Al-Mahdi otomatis memberi hadiah 10 dirham kepada Giyats. Namun, ternyata Al-Mahdi akhirnya mengetahui bahwa Giyats itu ternyata seorang pendusta. Pendusta pasti omongannya itu bohong gitu kan. Akhirnya burung tersebut disembelih oleh Al-Mahdi. Terus selanjutnya ada cara memalsukan hadis. Yang pertama, pemalsu membuat kata-kata atau matan dari dirinya sendiri, kemudian membuat sanad jalur periwayatannya yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kata-katanya dari dia dan dia sendiri yang membuat sanadnya sampai ke Nabi. Yang kedua, pemalsu mengambil perkataan ulama kemudian dibuatkan sanadnya. Biasanya kan perkataan ulama itu bijak-bijak, tapi enggak semuanya itu kata-katanya itu adalah hadis gitu kan. Jadi pemalsu biasanya ngambil kata-kata ulama yang bukan hadis terus dibuatkan sanadnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Olga Nevelia. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Yusuf. Waktu dan tempat padanya dipersilakan.
Terima kasih kepada moderator. Jadi, hukum menyebarkan hadis palsu. Hukum menyebarkan hadis palsu, para ulama bersepakat bahwa menyebarkan hadis palsu hukumnya haram, kecuali apabila penyampaiannya itu dalam rangka menjelaskan kepalsuan. Cara mendeteksi hadis palsu itu ada 5. 1. Pengakuan pengakuan pemalsuan hadis. 2. Semi pengakuan pemalsu hadis. 3. Subjektivitas perawi. 4. Penjilan dalam materi hadis. Dan 5. Perawinya pendusta. Kemudian para pemalsu hadis ada Aban bin Ja'far An-Numaiki, Ibrahim bin Zaid Al-Aslami, Ahmad bin Abdullah Al-Juwaini, Jabir bin Zaid Al-Ju'afi, Nuh bin Abu Maryam, Muhammad bin Syuja Al-Wasiti, Al-Haris bin Abdul Wahab, Muhammad bin Sa'id Al-Maslub, Ibnu Yahya Al-Waqidi, dan lain-lainnya. Mungkin itu saya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Imron. Materinya udah selesai ya. Selanjutnya dilanjutkan sesi tanya jawab. Yang ingin dipersilakan ya. Boleh. Itu. Izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Bagaimana membedakan hadis palsu dan asli? Pertanyaannya boleh dijawab sama Kak Olga ya. Tadi pertanyaannya cara membedakan hadis palsu dengan hadis asli ya. Kak, Jadi siapa yang ingin bertanya? Iya, Kak. Ya, silakan. Baik, silakan Kak Olga. Oke, lanjut aja. Tadi pertanyaannya cara membedakan hadis palsu dengan hadis yang asli kan ya? Untuk membedakan antara hadis palsu dan hadis yang asli, yang pertama, matan atau teks hadisnya itu nggak sesuai dengan kefasihan bahasa, kebaikan, kelayakan, dan kesopanan bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bertentangan dengan Al-Quran, akal, dan kenyataan. Yang ketiga, perawinya dikenal sebagai pendusta. Yang keempat, pengakuannya sendiri dari pembuat hadis palsu tersebut. Baik, apakah udah terjawab? Sudah, Kak. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada siapa tadi ya? Al-Farisi yang sudah bertanya, dan kepada Kak Olga yang sudah menjawab. Mohon maaf ya, ini on off terus sinyalnya jelek. Apa ada yang bertanya lagi? Jika tidak ingin bertanya lagi, dicukupkan ya sampai di sini. Terima kasih yang sudah ikut join Zoom kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.